Kembali di Kompas Siang, Saudara. Penyembelihan hewan kurban masih dilanjutkan di hari kedua Idul Adha. Di Masjid Al-Akbar, Kota Surabaya, Jawa Timur, penyembelihan dilakukan sejak pagi. Hari ini, Masjid Al-Akbar, Surabaya, Jawa Timur menyembelih 23 sapi dan 47 kambing. Hewan kurban disembelih langsung oleh juru sembelih halal. Setelah disembelih dan dipotong, daging kurban kemudian dikemas di dalam kotak dengan berat antara 1 hingga 1,5 kilogram. Distribusi daging kurban mulai dilakukan pada siang hari ini ke keluarga miskin tanpa menggunakan kupon. Daging kurban langsung diberikan ke RT RW di Kelurahan Pagesangan dan Menanggal. Hari kedua Idul Adha, Panitia Idul Kurban Masjid Al-Markas Al-Islami Makassar, Sulawesi Selatan menyembelih 12 ekor sapi dari total 24 ekor sapi dan 6 ekor kambing yang diterima pihak panitia kurban. Sebelum dibagikan ke warga, Dinas Perikanan dan Pertanian sudah memeriksa hewan kurban yang telah disembelih. Untuk pembagian daging kurban, pihak panitia telah membagikan 1.200 kupon kepada warga di sekitar masjid yang kurang mampu. Kita pantau bagaimana proses distribusi daging kurban di Surabaya, Jawa Timur, tepatnya dari Masjid Al-Akbar. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV Via Irmar. Via, hingga saat ini bagaimana sistem pembagian hewan kurban bagi yang berhak dan apakah terjadi antrean? Selamat siang, Juno dan juga saudara. Tidak ada antrian yang terjadi di Masjid Al-Akbar Surabaya pada hari ini. Jadi mereka yang datang ke sini untuk mengambil daging kurban adalah perwakilan dari RT atau RW dari Kelurahan Pagesangan dan juga Kelurahan Menanggal, yang kalau diketahui bahwa dua kelurahan tersebut berada paling dekat dengan Masjid Al-Akbar Surabaya. Jadi mereka akan datang, kemudian nanti akan ada petugas yang mengambil. Setelah diambil akan ada tanda terima. Jadi setiap RT ataupun RW yang sudah mengambil tersebut diberikan tanda terima, kemudian ketika keluar nanti akan dilakukan cek oleh security atau petugas keamanan apakah daging yang diterima dengan surat tanda terimanya ini sudah sesuai atau belum. Baru kemudian mereka bisa menyalurkan ke keluarga miskin yang ada di masing-masing RT ataupun juga RW yang ada di dua kelurahan tersebut berdasarkan data yang sudah diverifikasi. Sementara itu terkait tentang penyembelihan di Masjid Al-Akbar Surabaya hingga siang hari ini masih terus dilakukan. Bisa Anda lihat di belakang saya tadi penuh sekali dengan kambing ya. Jadi ada sekitar 47 kambing yang dikurbankan pada hari raya Idul Adha pada tahun ini. Namun saat ini sisa 1 kambing yang ada di dalam kandang. Nantinya kambing ini akan dibawa ke lantai bawah masjid untuk kemudian disembelih. Lalu setelah itu akan dipotong dan dikemas dalam bentuk box, baru kemudian akan disalurkan ke penerima yang merupakan keluarga miskin. Begitu pula dengan sapi juga saat ini sudah kosong ya, di sisi sebelah kanan saya sudah masuk ke lantai bawah Masjid Al-Akbar dan juga sudah disembelih. Jadi untuk Masjid Al-Akbar sendiri memang setiap tahunnya pada saat perayaan Hari Raya Idul Adha, penyembelihan terhadap hewan kurban ini selalu dilakukan 1 hari setelah Idul Adha, baru kemudian mereka akan menyalurkan ke penerima masing-masing yang berada di kelurahan terdekat dari Masjid Al-Akbar Surabaya. Dan berikut wawancara kami selengkapnya dengan Kepala Humas dari Masjid Al-Akbar Surabaya, yaitu Helmi M. Nur. Yang dipotong di Masjid Al-Akbar Surabaya ada 23 ekor sapi dan 47 kambing. Kemudian distribusinya kami akan sampaikan kepada para keluarga Gakin yang ada di kawasan Kelurahan Pagesangan dan juga Menanggal, masing-masing 1,5 kilogram. Itu kami tidak menebar kupon, justru malah para penerima langsung kita antar ke tempat masing-masing bekerjasama dengan relawan dari masing-masing RT dan RW. Tujuannya apa? Agar masyarakat semakin nyaman ketika menerima daging kurban tanpa antrian.
Jadi hewan kurban yang disembelih di Masjid Al-Akbar Surabaya pada siang hari ini merupakan hewan kurban yang berasal dari PJ Gubernur Jawa Timur, kemudian juga ada Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 yaitu Kofifa Indar Parawansa, termasuk juga perwakilan dari kelompok masyarakat serta perusahaan. Sementara itu kalau kita lihat satu hari sebelum pelaksanaan Idul Adha, ini ada sapi dari Presiden Joko Widodo yang juga datang ke Masjid Al-Akbar Surabaya, di mana sapi tersebut dinamakan Brebes Mili. Jadi Brebes Mili ini merupakan bahasa Jawa yang artinya mengalirkan air mata karena merasa terharu. Dan sapi dari Presiden Joko Widodo ini sudah disembelih kemarin di tempat yang berbeda, yaitu di Islamic Center Surabaya dengan berat lebih dari 1 ton dan merupakan jenis sapi peranakan ongole. Jadi setelah disembelih kemarin, kemudian sore harinya sekitar pukul 3 sore ini langsung diberikan kepada warga sekitar yang ada di Islamic Center Surabaya. Ada sekitar 2.200 kupon yang dibagikan dan pada saat itulah kemudian warga mulai berdatangan dan juga menerima daging kurban yang memang rata-rata merupakan sapi yang disembelih. Jadi tidak hanya sapi dari Presiden Joko Widodo, namun juga ada sapi-sapi dari Forkopimda dari Provinsi Jawa Timur, ada dari Kapolda Jatim, kemudian Pangdam 5 Brawijaya, lalu ada juga PJ Sekda dari Provinsi Jawa Timur dan masih banyak lainnya. Juno. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, via Irmar dari Masjid Al-Akbar Surabaya, Jawa Timur. Lalu dari Surabaya kita akan ke Makassar. Sudah ada rekan Gufron Lamataha yang saat ini memantau prosesi pemotongan hewan kurban di Masjid Al-Markas Al-Islami. Gufron, hingga saat ini bagaimana pemotongan hewan kurban di sana dan seperti apa pembagiannya nanti bagi warga yang berhak? Ya baik, selamat siang Juno dan juga saudara. Pembagian dan juga pemotongan hewan kurban pada Lebaran Idul Adha 1445 Hijriah di Masjid Al-Markas Al-Islami Kota Makassar ini berjalan lancar. Kalau kita pantau dari pagi tadi, ini panitia kurban sudah mulai melakukan persiapan sejak pukul 9 pagi tadi waktu Indonesia Tengah. Juno dan juga saudara, untuk pembagian atau distribusi daging hewan kurban ini di sini tidak menggunakan sistem antri begitu, melainkan menggunakan voucher yang telah dibagikan oleh panitia kurban sebelumnya dan juga sudah sesuai dengan pendataan nama-nama peserta yang berhak menerima daging kurban dari panitia kurban di Masjid Al-Islami Kota Makassar. Ada sekitar 1.200 hingga 1.300 kupon atau voucher yang telah disiapkan oleh panitia kurban Masjid Al-Markas Al-Islami Kota Makassar. Untuk penyembelihan hewan kurban ini sudah dilakukan sejak kemarin, tepatnya pada Hari Raya Lebaran Idul Adha 1445 Hijriah, Senin 17 Juni 2024. Dan dari total 30 hewan kurban yang disembelih kemarin itu telah disembelih kurang lebih 18 ekor. Dan untuk hewan kurban yang diterima oleh panitia kurban Masjid Al-Markas Al-Islami ini total ada 30 hewan kurban yang terdiri dari 24 ekor sapi dan juga 6 ekor kambing. Untuk 24 ekor sapi ini juga mereka menerima sumbangan dari berbagai kalangan, mulai dari pemerintah daerah, akademisi yang juga ikut menyumbang pada penyembelihan hewan kurban Lebaran Idul Adha 1445 Hijriah kali ini. Di antaranya datang dari Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-10 dan juga ke-12 Yusuf Kala yang telah menyumbangkan 1 ekor sapi dengan bobot kurang lebih 1 ton. Selain itu juga datang dari penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif Fakrullah sebanyak 1 ekor sapi. Kemudian juga selain dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan, datang juga dari Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pemanto yang menyumbangkan 1 ekor sapi. Kemudian datang juga dari akademisi, yaitu dari Rektor Universitas Hasanuddin Makassar Profesor Jamaluddin Jompa yang menyumbangkan 2 ekor sapi. Juga datang dari Kapolda Sulawesi Selatan yang ikut menyumbang pada panitia kurban di Masjid Al-Markas Al-Islami Kota Makassar. Untuk hari ini
sebanyak 12 ekor akan disembelih, dan untuk saat ini Juno dan juga saudara dapat Anda lihat di belakang saya ini merupakan tenda panitia kurban yang sementara ini masih kosong karena Kota Makassar sendiri ini sudah memasuki waktu pelaksanaan sholat duhur dan juga nanti akan dilanjutkan pada pukul 1 siang nanti. Selain menjadi tempat peristirahatan dan juga pemantauan penyembelihan hewan kurban oleh panitia kurban, Masjid Al-Markas Al-Islami ini juga tenda tersebut merupakan tempat pemantauan dari penyumbang ataupun juga keluarga yang ikut menyumbang penyembelihan sapi di Masjid Al-Markas Al-Islami Kota Makassar. Nanti pendistribusian ini akan dilakukan sesaat setelah penyembelihan usai dilakukan kepada warga, juga kepada pengurus masjid dan terutama kepada mualaf yang ada di sekitar Masjid Al-Markas Al-Islami Makassar. Kembali ke Anda, Juno. Baik, terima kasih rekan Gufron Lamataha dari Masjid Al-Markas Al-Islami di Makassar, Sulawesi Selatan terkait dengan pemotongan hewan kurban, dan sebelumnya ada rekan Via Irmar dari Surabaya, Jawa Timur.